Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang berita ya. Jadi nanti kita akan kumpulkan beberapa berita, tetapi beritanya yang positif. Jadi kita kasih judul namanya berita baik. Berita baik yang pertama dalam video pertama ini adalah kita akan mengulas tentang sebuah pengumuman pengumuman hasil riset yang diungkap oleh BMKG. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika baru-baru ini mengungkapkan hasil penelitiannya terkait dengan masih tentang virus corona atau COVID-19. Di beberapa situs arus utama di sini ada Tempo, kemudian Kompas TV, CNBC, kemudian ada Pikiran Rakyat juga. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya akan coba mengulas apa hasil riset BMKG tadi. Di dalam kompas.com, dalam judul Iklim Tropis Bantu Hambat Penyebaran Virus Corona COVID-19. Dalam tulisan Kompas ini digambarkan bahwa virus corona itu terjadi dalam dua gelombang. Ya, gelombang pertama itu terjadi di sekitar sebelum Maret, dan di gelombang kedua itu di awal Maret sampai sekarang. Jadi intinya gini, BMKG dengan beberapa peneliti di sini, kalau tidak salah ada sekitar 11 dokter ya di bidang meteorologi, klimatologi, dan matematika. Kemudian ada juga guru besar dan dokter di bidang mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, tim gabungan ini kemudian melakukan analisis statistik, pemodelan matematis, dan studi literatur. Literatur yang diambil adalah penelitian Araujo dan Naimi, Chen, Luo, Poirier, Sejadi, Tyrell, dan Wang. Nah, intinya hasil dari penelitian mereka itu menyatakan bahwa COVID-19 itu tidak cocok hidup di daerah tropis karena suhu dan kelembabannya tinggi, dan intinya mereka itu menyimpulkan bahwa pada gelombang pertama COVID-19 itu tumbuh subur di daerah subtropis atau lintang tinggi. Nah, sementara di daerah tropis, virus corona ini disamakan dengan virus influenza, dia tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penyebaran di daerah tropis sangat lambat dibandingkan dengan daerah subtropis. Namun, pada gelombang kedua atau outbreak kedua di dalam tulisan di kompas.com ini mengatakan bahwa di gelombang kedua ini ternyata yang menimbulkan peningkatan COVID-19 itu karena mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dan aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga pada kesimpulannya adalah BMKG memberikan rekomendasi agar pemerintah tetap menjaga kondisi mobilisasi penduduk atau mobilisasi orang. Intinya sih tetap ke physical distancing atau social distancing, sehingga belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah itu tetap ya terus dipertahankan agar virus COVID-19 ini tidak dapat berkembang bebas. Apalagi didukung dengan iklim tropis di negara ini sehingga diharapkan memang perkembangannya lambat. Kemudian dari detik.com ini ada analisis BMKG UGM soal pengaruh cuaca dan iklim dalam penyebaran corona. Kurang lebih sih isinya sama ya. Isinya Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 70 sampai 95%. Nah, dari kajian literatur sebenarnya merupakan lingkungan yang cenderung tidak ideal untuk outbreak COVID-19.
Namun faktanya kasus gelombang kedua telah menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020 yang lalu. Nah, faktornya sama di dalam tulisan ini adalah karena mobilitas penduduk. Kemudian di pikiran rakyat juga virus corona tak bisa hidup di sembarang tempat. BMKG ungkap suhu rawan COVID-19. Ini juga sama, jadi intinya adalah peneliti mengatakan bahwa COVID-19 mempunyai penyebaran yang optimum pada suhu yang sangat rendah, yaitu 1-9 derajat Celcius. Dengan suhu ini, selain virus ini memang nyaman untuk berkembang, juga manusianya akan rentan terhadap penurunan imunitas. Kemudian di CNBC juga dengan judul Riset Dampak Cuaca pada COVID-19 dirilis. Ini saran BMKG UGM. Jadi secara umum hasil kajian tim BMKG dan UGM ini juga sangat merekomendasi masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Caranya dengan memanfaatkan kondisi cuaca untuk beraktivitas atau berolahraga pada jam yang tepat. Nah, terutama di bulan April hingga puncak musim kemarau di bulan Agustus nanti. Puncak musim kemarau diprediksi akan mencapai suhu rata-rata 28 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya 60 sampai 80%. Selain itu, masyarakat juga tentunya dengan lebih ketat menerapkan physical distancing dan pembatasan mobilitas orang atau dengan tinggal di rumah disertai intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan itu artinya kita membiasakan PHBS ya, hidup bersih dan sehat gitu maksudnya. Dan ini satu lagi di Tempo, ini menarik, alasan BMKG pakai jurnal belum peer review soal corona dan iklim. Jadi BMKG setelah merilis tadi ya pengaruh cuaca dan iklim terhadap pandemi COVID-19, salah satu temuannya BMKG menyebut virus tidak cocok dengan iklim tropis yang memiliki suhu dan kelembaban tinggi. Dalam rilis tersebut, BMKG mengutip sejumlah penelitian, namun di antara literatur tersebut ada yang belum berstatus final atau peer review. Ya, seperti penelitian dari Miguel B. Araujo ya yang sering disebut di dalam hasil laporan tadi. Dan Babak Naimi serta Dong Chen Junior dan kawan-kawan. Hal ini bisa diketahui dari laman medarchive.org. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan alasan pihaknya menggunakan sejumlah literatur ilmiah yang belum final saat menganalisis hubungan antara kondisi iklim Indonesia dan penyebaran virus corona. Itu beralasan karena pandemi ini memang baru dimulai dan belum berakhir, maka tentu saja belum ada literatur yang peer review katanya. Karena peer review proses itu biasanya memakan waktu lama, beberapa bulan dan bahkan tahun menurut beliau. Ya, hari ini ya, per hari ini kepada Tempo itu. Adapun analisis yang dilakukan BMKG menurut Dwi Korita didasari oleh temuan yang tersedia. Meski kajian yang BMKG gunakan belum final, namun dalam ranah sains hal itu bisa direvisi dan suatu kondisi yang lumrah. Harapannya ini dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Jadi intinya tujuan mereka itu adalah karena memang kondisinya baru dan ini masih terus berproses sehingga literaturnya pun juga memang masih berproses atau masih peer review jadi belum final. Sehingga kenapa tulisan itu dipakai ya karena memang ini masih berproses. Dengan merilisnya BMKG berharap ini adalah sebagai acuan kebijakan pemerintah sehingga pemerintah itu katakanlah punya sumber data yang lagi agar dalam menentukan kebijakan itu bisa tepat gitu. Baik, itu saja berita baik kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.